Perkenalkan, kami calon guru penggerak dari Kabupaten Morowali Angkatan 11. Saya Yusrajab Yunus dari SMA 1 Bungku Pesisir, dan teman saya Apriani dari SMP Negeri 2 Bungku Pesisir, dan teman saya Mary Feriani dari SDN Negeri 1 Laveu. Pada hari ini kami akan membuat video tentang coaching pada modul 2.3 demonstrasi kontekstual. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yus. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Yus. Kalau Pak Yus bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Jadi Ibu Mary, sebelum Ibu melakukan kegiatan coaching pada kesempatan kali ini, kita akan mendiskusikan dulu beberapa rubrik penilaian yang kita gunakan pada saat pra-observasi. Jadi harapannya nanti adalah pada saat coaching itu sudah sesuai dengan alur tirta, dan bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coachee, dan bagaimana juga coachee nanti merespon pertanyaan dari Ibu. Tapi jangan lupa Ibu Mary ya, tetap harus menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, kemudian kreativitas, dan prosesnya seperti apa. Baik Ibu Mary, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan pertanyaan kepada Ibu, yaitu apa kompetensi yang Ibu Mary inginkan atau Ibu Mary ingin kembangkan pada saat coaching nanti. Baik Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching nanti yaitu presence, mendengarkan penuh, mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, baik Ibu. Kemudian kompetensi mana saja yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan pada saat observasi nanti? Baik Pak, kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh iya, baik Ibu Mary. Kemudian berikutnya, indikator apa saja yang Ibu Mary ingin capai, dan tujuan pengembangan yang Ibu Mary ingin capai pada kegiatan coaching kali ini apa itu? Indikator yang saya inginkan yaitu coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya, atau coach ini bisa menemukan cara untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Iya, baik Ibu Mary, terima kasih. Jadi silakan Ibu melakukan coaching kepada coach Ibu, mudah-mudahan berjalan dengan baik dan lancar. Ya, baik Bu, terima kasih. Terima kasih Pak Yus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Afriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mary. Bagaimana kabarnya Ibu Afriani? Alhamdulillah baik Ibu. Ibu Mary bagaimana? Alhamdulillah baik juga ya. Alhamdulillah kita masih sehat ya. Nah Ibu Afriani, apakah ada yang ingin Ibu sampaikan atau utarakan pada pertemuan kita kali ini? Iya Bu, kebetulan hari ini saya mau bercerita kepada Ibu. Di kelas 1 itu Ibu, saya punya siswa yang sampai saat ini dia belum lancar membaca, huruf pun dia belum terlalu tahu A sampai Z. Kemudian apalagi menghitung, dia masih kewalahan untuk menghitung. Itu yang saya hadapi saat ini. Iya. Oh jadi itu ya yang ingin Ibu utarakan. Kemudian kira-kira apa hambatan yang Ibu hadapi atau temui dalam permasalahannya Ibu? Hambatan ini, anak ini dia terlalu banyak diam. Kalau ditanya dia enggan untuk menjawab. Baik. Nah, kemudian kira-kira apa rencana atau strategi yang akan Ibu lakukan nanti? Saya berencana akan mengundang orang tua. Tapi sebelum dari itu akan berdiskusi dulu dengan rekan sejawat, kepala sekolah.
Kemudian kami juga akan melakukan langkah-langkah, kalau bisa anak ini tidak usah dulu masuk belajar, tetapi dia fokus dulu diajar secara individu oleh guru yang tidak masuk mengajar. Seperti itu rencana yang akan saya lakukan, Ibu. Wow, betul ya. Luar biasa strategi yang ingin Ibu lakukan nantinya. Kira-kira dengan adanya strategi ini, siapa sih yang bisa membantu Ibu untuk menjaga komitmen atau strategi ini, Ibu? Baik, Ibu, tentunya bantuan dengan rekan sejawat. Oke. Kemudian yang paling utama ini adalah orang tua siswa, karena biar di sekolah dibimbing, kan di sekolah sedikit waktu, kalau di rumah banyak waktu, jadi minta ke orang tua untuk dibimbing anaknya di rumah juga. Oke, luar biasa ya yang ingin Ibu lakukan nantinya. Terima kasih atas waktu Ibu karena sudah mengutarakan permasalahannya Ibu. Sekali lagi terima kasih. Semoga apa yang ingin Ibu lakukan ini bisa berjalan dengan lancar. Amin, terima kasih banyak, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pamit, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yus. Tadi Ibu Mary sudah melakukan coaching kepada Ibu Afriani. Bagaimana perasaan Ibu pada kesempatan kali ini? Perasaan saya sangat senang, luar biasa, dan gembira sekali. Baik Ibu, jadi pada saat coaching tadi apa saja yang Ibu lakukan terkait dengan indikator ketercapaian yang Ibu inginkan? Baik Pak, yang saya lakukan di coaching kali ini dengan Ibu Afriani yaitu saya menggunakan alur Tirta, yaitu pertama menanyakan tujuan, kemudian saya mengidentifikasi masalahnya, kemudian melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Sehingga dengan alur Tirta ini coach bisa menceritakan apa-apa saja permasalahannya, kemudian coach ini menemukan solusi dari permasalahannya. Luar biasa ya. Jadi tadi setelah saya mengamati, saya sebagai observer, tadi saya lihat memang Ibu melakukan coaching dengan melakukan coach dan kepada coach itu sudah sangat luar biasa, sudah terjadi interaksi yang sangat baik dan Ibu merespon pertanyaannya dan Ibu juga menjawab dengan baik. Kemudian pertanyaan dari coach juga Ibu jawab dengan baik dan Ibu memberikan juga pertanyaan yang sangat baik sehingga menggali potensi yang ada pada diri coach. Kemudian Ibu kompetensi apa lagi yang kira-kira ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin lebih memahami lagi alur percakapan Tirta sehingga saya dapat melakukan proses coaching yang secara lebih baik lagi ke depannya, Pak. Iya, baik Ibu Mary. Jadi saya kira sudah sangat baik pada kesempatan kali ini Ibu melakukan coaching. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa berkembang lebih baik dan menjadi kegiatan yang rutin kita laksanakan. Iya Pak. Baik, makasih Bu Mary. Kasih juga Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Yus. Waalaikumsalam Ibu Afriani. Bagaimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah baik. Bagaimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah baik juga, Pak. Alhamdulillah. Ya baik, jadi Bapak akan melakukan coaching ya hari ini? Iya, insya Allah Ibu. Baik Pak, sebelum kita melakukan coaching, saya akan jelaskan kepada Bapak atau kita akan mendiskusikan rubrik penilaian pra-observasi. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta? Kemudian apakah pertanyaan yang Bapak berikan kepada coaching sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot? Jadi sebelum itu saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Sudah siap Pak? Siap Ibu. Siap. Baik Pak, kita mulai ya. Jadi kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Ibu Afriani, jadi pada coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu proses mendengar dengan baik, proses mendengar dengan aktif, dan memberikan pertanyaan yang bermanfaat.
Baik Pak, dari yang Bapak utarakan tadi, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin diobservasi Pak? Yang ingin saya observasi secara spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberi pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Pak. Terus indikator apa yang ingin Bapak capai dan tujuan pengembangan yang diinginkan? Baik Ibu, indikator yang saya inginkan yaitu di mana coach nanti bisa menemukan solusi dari permasalahan yang disampaikan oleh coach dan permasalahan itu bisa didiskusikan bersama. Baik Pak, jadi ini saja dari praobservasi, Bapak Iya. boleh lakukan coaching kepada coach. Iya. Sampai ketemu Pak ya. Iya, terima kasih, terima Bu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Mary. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Yus. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Yus. Bagaimana dengan Pak Yus? Alhamdulillah baik. Jadi Ibu Mary, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan coaching kepada Ibu ya. Saya dengar ada sesuatu yang Ibu Mary ingin sampaikan kepada saya. Baik Pak, memang ada yang ingin saya utarakan, yang saya ingin sampaikan kepada Bapak tentang permasalahan saya Pak. Ya. Permasalahan saya yaitu saya tentang manajemen waktu saya antara pekerjaan sebagai pendidik dan pekerjaan sebagai ibu rumah tangga. Wah, kayaknya hampir sama kita ya. Saya juga pernah mengalami dan sedang mengalami. Kemudian bagaimana Ibu menghadapi permasalahan itu selama ini? Saya menghadapinya dengan sabar, Iya. tenang. Iya. Kemudian saya mencari solusi dari permasalahan saya itu, bagaimana supaya saya bisa memanajemen waktu saya dengan baik antara pekerjaan di sekolah, tugas tambahan, dan pekerjaan di rumah. Ya baik Ibu, berarti ada strategi yang Ibu lakukan selama ini sehingga Ibu bisa membagi waktu. Betul Pak, strategi yang saya terapkan sekarang yaitu saya membuat list jadwal, yang mana pekerjaan dulu yang harus saya utamakan. Misalnya saya berada di mulai pagi sampai siang di sekolah, berarti saya utamakan dulu pekerjaan di sekolah. Setelah itu pulang di rumah, barulah saya melakukan pekerjaan rumah. Jadi pekerjaan sekolah yang dibawa di rumah harus dikesampingkan dulu. Di saat itulah saya harus mengurus anak dan suami saya. Setelah pekerjaan rumah terselesaikan, barulah saya mengambil pekerjaan yang dari luar yang saya bawa dari sekolah itu, baru saya kerjakan di rumah. Begitu Pak. Baik Ibu, jadi Ibu secara tidak langsung menemukan solusi sendiri ya. Iya Pak. Ya, seperti yang tadi. Jadi siapa saja yang membantu Ibu atau berperan sehingga strategi tadi bisa Ibu terapkan atau Ibu dapatkan? Betul Pak. Yang membantu saya kalau di sekolah pertama itu pasti rekan sejawat saya, teman-teman guru saya yang mengerti dengan keadaan saya, kemudian kepala sekolah, kemudian siswa-siswa saya, semua yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian kalau di rumah yang berperan dengan permasalahan saya ini adalah pertama pasti suami saya, kemudian anak saya. Intinya suami saya mengerti dengan apa yang saya lakukan pada saat ini. Ya baik Ibu, jadi pada kesempatan kali ini sebenarnya secara tidak langsung Ibu sudah memberikan solusi terhadap permasalahan yang Ibu dapatkan. Baik Ibu Mary, terima kasih atas kesempatannya telah mau berbagi cerita sehingga kegiatan coaching kita pada kesempatan kali ini bisa terlaksana. Mudah-mudahan apa yang Ibu alami itu bisa terlewati dengan baik dan kita semua bisa mendapatkan manfaat dan hikmahnya. Baik Ibu Mary, terima kasih banyak. Terima kasih Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi Bapak telah melakukan coaching. Iya.
apa saja yang Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak inginkan? Baik Ibu Apriani, jadi tadi waktu saya coaching saya sudah menggunakan alur tirta sehingga saya dapat mengidentifikasi permasalahan dari Ibu Mary, kemudian Ibu Mary juga mengungkapkan permasalahannya, dan tadi pada saat terjadi coaching tadi itu secara tidak langsung Ibu Mary telah mengungkapkan solusi dari permasalahan yang Ibu Mary hadapi. Baik Pak, dan saya sudah amati proses yang Bapak lakukan itu sudah sesuai dengan alur tirta. Iya. Pertanyaan-pertanyaan Bapak lakukan juga sudah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Iya. Kemudian Bapak juga telah melakukan prinsip coaching. Iya. Baik Pak, kira-kira Pak kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan? Baik Ibu Apriani, jadi saya ingin mengembangkan dan lebih memahami percakapan alur tirta sehingga kedepannya saya bisa melakukan coaching lebih baik dan terstruktur secara baik. Kemudian apa yang saya lakukan bersama coach nanti kita saling memahami. Demikian Bu. Baik Pak, terima kasih. Semoga yang Bapak ingin kembangkan nanti bisa tercapai, bisa terlaksana dengan baik. Ibu, terima kasih. Cukup sekian Pak ya. Iya. Oke Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Apriani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Mary. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah ya, baik. Nah, pada pertemuan kita kali ini yaitu saya akan mendiskusikan dulu pertama tentang rubrik penilaian praobservasi kita, yaitu apakah sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian apakah Ibu nanti sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Seperti itu ya rubrik penilaiannya kita. Namun sebelum melakukan observasi, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan dulu Ibu. Yang pertama yaitu bagaimana Ibu memberikan pertanyaan kepada coach dan bagaimana coach merespon pertanyaan Ibu. Kemudian pertanyaan yang ingin saya sampaikan yaitu kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan. Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching nanti yaitu yang pertama mendengarkan penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Begitu Ibu. Oke ya. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Baik Bu, yang spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oke. Kemudian pertanyaan ketiga, pertanyaan terakhir ya, indikator apa yang ingin Ibu Apriani capai pada pertemuan kali ini? Baik Bu, indikator yang ingin saya capai itu coach bisa menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian dia melakukan langkah-langkah sendiri untuk menghadapi permasalahan tersebut. Oke, luar biasa ya. Mungkin itu dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Apriani ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Yus, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Baik Pak, terima kasih Pak sudah bersedia hadir. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Ibu. Ya, saya dengar Bapak ingin bercerita kepada saya. Ingin bercerita apa Pak? Baik Ibu, jadi saya ingin bercerita bahwa di kelas saya itu ada beberapa orang siswa ketika saya masuk ke dalam itu dia tidak aktif, diam dan pasif, dan kadang dia tidak mengerti apa yang saya sampaikan dan tidak mengerti apa yang teman-temannya jelaskan kepada saya. Jadi itu permasalahan yang Bapak temui. Kemudian Pak, apa tujuan yang Bapak ingin capai dalam pertemuan kita kali ini Pak? Baik Ibu, jadi saya ingin menceritakan kepada Ibu tentang keadaan di kelas saya
dan mungkin lewat kesempatan ini nanti ada solusi yang sama-sama bisa kita capai, kita dapatkan dari permasalahan tadi. Saya ada banyak siswa yang tidak aktif, mungkin karena mungkin karena strategi mengajar saya, atau karena pelajaran saya, atau mungkin karena saya yang ketika masuk kurang ceria dan sebagainya. Baik Pak, kira-kira Pak, apa hambatan yang Bapak hadapi terkait permasalahan tersebut? Hambatannya itu tadi Ibu, ketika saya mengajar, jadi suasana kelasnya tidak interaktif, karena ada beberapa yang pasif, tidak mau bersemangat, tidak mau bertanya, hanya diam saja, sehingga kadang temannya yang lain juga ikut terpengaruh. Baik Pak, apa Bapak pernah melakukan sesuatu terkait permasalahan tersebut? Jadi setelah saya mendapatkan masalah itu, kemudian saya mencoba untuk bertanya kepada siswa saya yang ada, dan memang rata-rata menjawab bahwa strategi atau cara saya mengajar itu belum baik, sehingga kadang mereka tidak mengerti. Karena tidak mengerti, akhirnya mereka hanya diam, tidak melakukan apa-apa. Karena itu tadi pelajaran saya mereka tidak mengerti. Baik Pak, kira-kira Pak, langkah-langkah apa yang akan Bapak lakukan untuk menangani permasalahan tersebut? Jadi langkah ke depan saya, insya Allah saya akan memperbaiki strategi saya mengajar, mungkin lebih menyenangkan, lebih interaktif, dan mungkin nanti saya akan menggunakan media-media yang berbeda, sehingga anak-anak akan lebih aktif dan mau lebih banyak bertanya ketika saya mengajar. Baik, untuk mencapai tersebut Pak, kira-kira siapa yang bisa membantu Bapak? Saya berharap ada bantuan dari kepala sekolah, dari teman-teman saya di sekolah untuk memberikan masukan tentang strategi mengajar yang tepat di kelas yang banyak siswa yang tidak aktif. Baik Pak, semoga rencana Bapak dapat berhasil. Ya, insya Allah rencana saya ini mungkin minggu depan saya sudah mulai laksanakan dengan tadi media-medianya mungkin akan saya perbarui, mungkin lebih banyak media video dan sebagainya. Baik Pak, semoga Pak ya berhasil. Iya, terima kasih Bu. Terima kasih Pak ya bersedia hadir tadi ini. Iya, sama-sama, Ibu. Demikian Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Ani? Alhamdulillah. Baik, tadi saya sudah mengamati tentang proses coaching yang Ibu lakukan. Kira-kira di sini apa saja yang Ibu lakukan pada saat proses coaching tadi? Baik Bu, yang saya sudah lakukan itu, saya sudah menerapkan alur tirta. Kemudian saya sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh, betul ya. Tadi saya sudah mengamati, sudah betul Ibu melakukan proses percakapan coaching dengan menggunakan alur tirta. Kemudian sudah memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan coach meresponnya dengan baik, dan dan Ibu sudah mendengarkan secara aktif dan penuh ya. Kemudian pertanyaan kedua, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan? Rencananya Bu, saya akan mempelajari lebih tentang percakapan alur tirta, kemudian bagaimana mendengarkan aktif, supaya coaching-coaching berikutnya berjalan dengan lancar dan baik. Oke, terima kasih Ibu mau mempelajari lagi dengan alur tirta itu. Semoga bisa menerapkan kedepannya lebih baik lagi. Sampai di sini dulu pertemuannya kita. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.